Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September tahun 2020. Kaifa haluk? Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga adik-adik diberi kesehatan, panjang umur, sehingga pada hari ini kita bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Guru ya. Pada hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Sumber 2 kelas 5. Sebelum belajar dimulai, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini. Sebelum masuk materi, kita berdoa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita langsung ke materi. Materi hari ini berjudul Cita-citaku menjadi anak yang soleh ya. Cita-citaku ingin menjadi anak yang soleh ya, dan solehah ya. Jadi tentu ya adik-adik sebagai seorang anak ya, inginnya menjadi anak yang soleh dan soleha, harapan dari orang tua ya adik-adik. Jadi poin yang pertama atau A ya, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Orang jujur itu pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jujur adalah berkata dan berbuat dengan benar sesuai kenyataannya ya. Jujur dalam ucapan artinya menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai kenyataan, dan jujur dalam tindakan artinya bertindak sesuai dengan kebenaran ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang perilaku jujur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bani Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilayya bari wa inna barayati ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Hadis riwayat oleh Imam Muslim.
Poin yang kedua, bentuk-bentuk kejujuran ya. Jadi kejujuran juga ada bentuknya ya, ada bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun adik-adik tidak jujur, ya Allah Subhanahu wa taala yang melihat, yang mengetahuinya. Jadi jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, jujur kepada Allah diwujudkan dengan cara kita selalu melaksanakan perintah Allah. Bila kita melakukan perbuatan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu yakin dalam pengawasan Allah dimanapun kita berada. Poin yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Diwujudkan tidak membohongi diri sendiri. Ada kesesuaian antara hati kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, jujur kepada sesama. Ya. Diwujudkan dengan cara berkata jujur, tidak membohongi orang lain, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Zaman sekarang itu hoax ya. Selalu menepati janji dan bila mendapatkan kepercayaan dilaksanakan dengan baik. Contoh penerapan perilaku jujur ya. Jadi ada contoh perilaku yang jujur, penerapan perilaku yang jujur. Contohnya yang pertama, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahui ya. Ketika adik-adik disuruh belanja ke suatu supermarket atau pasar tradisional, ketika ada uang lebih ya harus dikasihkan kepada kedua orang tua, ini bapak ibu, uang sisa belanjanya segini, sekian segini ya. Jangan sekali-kali berbohong kepada orang tua ya, tidak baik ya. Kadang kita sebagai manusia kan juga terkadang sedikit berbohong gitu ya. Ya namanya manusia ya adik-adik, terkadang khilafnya itu banyak sekali. Tapi mohon ketika kita sudah tahu ada contoh penerapan perilaku jujur ya, kita harus dipraktekkan secara sehari-hari. Yang kedua, melaporkan prestasi hasil belajar ya. Misalkan adik-adik belajar di sekolah nilai pendidikan agama Islam dapat berapa adik-adik, jadi sesuai kenyataan dan kemampuan diri kita sendiri. Jangan kok aku dapatnya 100, jangan dapat 100 tapi ketika kemampuannya diri kita sendiri tidak melakukan, sama saja bohong ya adik-adik. Jadi harus melaporkan prestasi hasil belajar itu dengan sungguh-sungguh. Dapat A ya dapat A, dapat B ya dapat B, nggak usah berlebihan gitu ya adik-adik. Yang ketiga, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan ya. Harus memikir diri sendiri, jangan menyontek ke orang lain ya. Yang keempat, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang ke sekolah ya. Jadi ketika terlambat sekolah harus jujur ya, nggak boleh ternyata semalam itu habis bergadang, bilangnya kepada gurunya, kenapa kamu terlambat? Membantu kedua orang tua, jangan sekali-kali seperti itu ya. Tidak boleh berbohong ya. Poin yang ke-5, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman. Jadi ketika adik-adik meminjam barang di kelas punya milik temannya, yang dikembalikan, jangan dibawa pulang ya. Manfaat perilaku jujurnya, jujur pun ada manfaatnya ya. Perilaku manfaat jujur, yang pertama, hati menjadi tenang ya. Hati menjadi tenang. Adik-adik pun ketika sedang
berbuat jujur ya pasti hatinya tenang, tidak gelisah ya. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya. Selalu dipercaya oleh orang lain, baik itu bapak guru, kedua orang tua, masyarakat di sekitarnya, teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Jadi hidupnya itu selalu tentram dan hatinya tadi juga tenang. Itu sama saja dengan mendapatkan ketentraman kehidupan. Jadi hidup dimanapun ketika jujur kita tentu tentram kehidupannya ya. Yang keempat, selamat dari bahaya. Jadi selamat dari musibah bahaya ya. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, serta senangi manusia. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senang kepada kita ketika kita menanamkan kejujuran ya. Manusia pun tetap pasti lebih sayang manusia, teman, dan lain sebagainya ya. Yang ke-B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kedudukan orang tua dalam agama, orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam ya. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dalam Islam dinamakan birrul walidain. Dalam Islam itu biasanya dikatakan birrul walidain ya. Di mana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanni indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua ya. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua juga tentu ada contohnya ya adik-adik. Yang pertama, menaati perintah orang tua ya. Yang kedua, berbicara dengan bahasa sopan dan yang baik. Yang ketiga, tidak membuat orang tua kecewa. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan. Yang kelima, selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat ya. Jadi ketika adik-adik sholat ya, baik itu laki-laki perempuan, adik-adik mohon ketika habis sholat jangan langsung pergi ya,
berdoalah terlebih dahulu, berdoa meminta ampun kepada Allah, ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita meminta, ya. Selain Allah tidak ada lagi, ya. Minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Habis sholat, doakanlah kedua orang tua kalian. Jangan langsung pergi saja ketika sholat, ya. Mengeluh, meminta doalah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua pun ada manfaatnya, ya. Yang pertama, terhindar dari murka Allah, ya. Jadi semua ketika diberikan murka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dihindari, ya. Delalah ada jalan terhindarnya, ya. Yang kedua, hidup menjadi lebih berkah. Hidupnya selalu berkah, banyak rezekinya. Yang ketiga, mendapat pahala dan masuk surga. Ketika adik-adik masuk surga kan senang, berkeluarga di surga, minta apapun, minta apa saja di surga itu tinggal ngambil, ya. Yang keempat, hidup bahagia. Jadi hidupnya selalu bahagia. Tentu ketika orang selalu berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, ya tentu pasti hidupnya akan bahagia selalu. Hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh adik-adik juga, ya. Bukan hanya kedua orang tua yang harus kita kita patuhi dan hormati, ya. Bukan hanya kedua orang tua. Jadi guru pun sebagai pengganti orang tua yang di sekolah, ya. Jadi bapak atau ibu guru adalah pengganti orang tua di sekolah, ya. Diperhatikan, guru banyak berjasa bagi kita. Guru mendidik murid-muridnya agar pandai. Nah, ketika nggak ada guru gimana belajar kita adik-adik, ya. Agar kita pandai, ya kita harus mendekatkan kepada guru kita, ya. Mengajari ilmu yang bermanfaat dan mengerjakan akhlak yang baik agar adik-adik menuju kesuksesan, ya, cita-citanya tercapai, ya. Pak guru saja tidak menyangka kok bisa dari Brebes bisa ke Jogja, ya itu karena hasil kerja keras saya ketika saya sekolah bersungguh-sungguh kepada orang tuanya, menghormati pada guru, pada teman, meskipun dibenci, dicaci maki dan lain sebagainya, kita harus patuh kepada bapak dan ibu guru, teman, apalagi, ya seperti itu. Jadi sikap hormat kepada guru juga ada contohnya, adik-adik, ya. Poin yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu, ya. Baik itu di jalan maupun di tengah jalan maupun di hotel, di mall, di pasar dan lain sebagainya, ya harus mengucapkan salam kepada gurunya. Jangan malah diem, itu tidak baik namanya, ya. Jadi kalau seorang pelajar ya harus memahami apa yang disampaikan etika kita, ya harus dipraktekkan secara kesehariannya. Yang kedua, apabila guru sedang mengajar, duduklah yang tenang dan dengarkan apa yang diajarkan, ya. Yang ketiga, bila hendak keluar kelas waktu pelajaran, mintalah izin terlebih dahulu kepada adik-adik, ya. Terkadang adik-adik Pak gurunya di depan, adik-adiknya malah nyelonong ke WC, tidak izin, ya. Tiba-tiba habis kemana adik? Habis ke toilet, ya. Yang keempat, patuhi dan taatilah perintah dan nasihatnya. Nah, ketika ada nasihat, motivasi, ya itu harus dimasukkan sehingga kita mempunyai
kekuatan. Jadi ya ibaratnya kita tidak belum gitu ya, tidak apa namanya, tidak banyak berbuat yang tidak lah gitu. Jadi ketika ada nasihat, motivasi ditulis ya. Pak guru dulu juga seperti itu, ketika ada guru yang memasukkan motivasi dan lain sebagainya, Pak guru ditulis di buku catatan. Oh, ingin sukses seperti ini, jadi harus aku melakukan seperti ini, seperti ini. Jadi ditulis satu persatu poinnya ya. Yang kedua, yang kelima, apabila ada pelajaran yang belum dipahami, bertanyalah dengan mengangkat tangan dengan sopan. Nah, ketika adik-adik pembelajaran di kelas ketika tidak paham, ya acungkan jari dengan sopan. Nah, biasanya adik-adik ketika Pak Guru menjelaskan, terkadang kan ribut sendiri. Nah, ditanya, sudah paham belum adik-adik? Ternyata belum paham sama sekali ya. Jadi banyak sekali ketika Pak Guru menjelaskan satu persatu, setelah selesai dijelaskan tidak paham ya. Tetapi ya ada yang Pak Guru heran, di dalam kondisi pandemi seperti ini, belajar di rumah nilainya Masya Allah adik-adik sangat luar biasa. Hampir 90% itu nilainya tinggi-tinggi sekali, 90, 100, 90 gitu. Tapi Pak Guru tahu ya, dan itu pekerjaan yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Pak Guru ya. Jadi tanda tanya gitu adik-adik. Jadi itulah kejujuran, kadang kita tidak terasa ya. Bahkan pada diri kita sendiri pun ketika berkata jujur itu memang sangat sulit adik-adik ya. Jadi dari sekarang pelan-pelan ya. Manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Jadi manfaatnya tadi yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, selalu didoakan oleh bapak atau ibu guru. Yang kelima, memudahkan urusan di masa depan. Nah, itu poin-poin yang diperhatikan oleh adik-adik. Manfaat ya. Hormat dan patuh kepada guru itu ada manfaatnya juga ya. Ada manfaatnya juga. Poin yang ke D, indahnya saling menghargai. Jadi ketika kita saling menghargai di kelas, di rumah, misalkan sama adik, sama orang tua, sama teman ya, ketika saling menghargai itu sangat indah sekali ya. Ketika karyanya jelek maupun tidak jelek maupun indah, kita saling menghargai, saling melengkapi, itu nanti lebih hidupnya lebih tidak bertengkar terus sehari-harinya ya. Jadi saling menghormati satu sama lain gitu. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Nah, itu menghargai pendirian orang lain berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Ada yang normal, ada yang tidak ya. Mempunyai pandangan dan pikiran yang berbeda-beda. Dalam Islam ada beberapa golongan yang berbeda-beda dan pendirian yang berbeda-beda. Namun janganlah perbedaan antara sesama muslim menjadikan berpecah belah ya. Jadi tidak boleh berpecah belah.
ketika kita dilahirkan seperti ini, ya harus kita saling menghargai sama orang lain. Ya. Ketika ini tidak normal, tidak bisa bergerak tangannya, ya kita harus saling menghargai. Jadi dalam Islam mengajarkannya umatnya untuk bersatu dan saling menghargai, tidak boleh pilih-pilih. Ya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ya. Menghargai keyakinan orang lain berarti negara Indonesia merupakan negara kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Maka dibutuhkan sikap toleransi dalam beragama. Berarti toleransi beragama adalah sikap tenggang, ya. Jadi sikap tenggang itu rasa menghargai, membolehkan membiarkan orang lain melakukan ibadah sesuai agama yang diyakininya. Ya. Ketika kita sebagai seorang Islam ya melakukan ibadahnya dengan seorang Islam. Ketika orang Kristen ya sama orang Kristen, Katolik Katolik. Nah, jadi Pak Guru juga sama, banyak punya teman yang non Muslim, tapi kita harus mengetahui kewajiban kita diri kita sendiri. Tetapi ketika orang lain berbeda, ya kita harus menghargai sama yang lain, entah itu Muslim non Muslim, ya itu harus saling menghargai, ya jangan saling saya nggak mau berteman sama itu karena dia bukan Muslim, jangan seperti itu, ya kita hidup manusia sama, ya harus saling menghormati satu sama lain, ya tidak boleh saling membenci sama orang, ya. Dalam bergaul dengan umat beragama lain, umat Islam harus berpegang teguh dengan apa yang telah dianutnya. Meskipun begitu, tetap harus menghormati dan menghargai orang yang beraliran agama. Jadi harus saling menghargai. Poin yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, kadang kita tidak sadar ketika menghargai orang lain itu susah sekali, ya. Jadi menghargai pendapat orang lain itu adalah setiap orang memiliki pemikiran dan pendapatan yang berbeda-beda, ya. Contoh, dalam diskusi kelompok, hargailah pendapat masing-masing anggota kelompok dan bermusyawarahlah untuk mencapai mufakat bersama, seperti itu, ya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan temannya lah gitu, meremehkan kedua orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Kita harus saling menjaga diri kita sendiri agar kita kedepannya sukses, ya. Mungkin hanya itu yang Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam kondisi COVID-19, tetap belajar di video links Pak Guru Uzono, ya. Jadi dukunglah pembelajaran di pandemi seperti ini. Jangan bermalas-malas, ya. Jangan bilang Pak Guru saya nggak punya kuota. Sama, Pak Guru juga sama, tidak punya kuota. Tapi berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya agar Pak Guru bisa menyampaikan materi, ya, agar bisa paham apa dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 ini, di semester pertama ini, ya. Jadi Pak Guru juga sangat sedih ketika menghadapi kondisi seperti ini. Jadi mungkin ini jalan satu-satunya Allah yang memberikan ujian kepada kita. Jadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya adik-adik. Mungkin suatu saat nanti dalam ujian ini pasti ada hikmah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ada beberapa kuis hari ini.
diperhatikan kuisnya ada 10 soal. Nah, ada 10 soal yang tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan, diulang-ulang ya. Untuk pertanyaan pertama, menyontek termasuk perilaku. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah termasuk bentuk jujur kepada. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain merupakan titik-titik jujur. Yang keempat, ridho Allah tergantung ridho. Yang kelima, saat orang tua terbaring sakit, hendaknya kita. Yang keenam, orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya dinamakan. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua dalam Islam disebut. Yang delapan, sikap tenggang rasa, menghargai, membolehkan, membiarkan orang lain melakukan ibadah sesuai agama yang diyakininya dinamakan. 9. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru adalah. 10. Contoh sikap menghargai perbedaan pendapat adalah. Mohon kuis 10 pertanyaan tadi dijawab dengan benar sesuai kemampuan adik-adik. Nah, hasil jawabannya seperti biasa dikirim via WA ya. Jawabannya saja ya. Hasil jawabannya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas dalam menyampaikannya, mohon disampaikan dengan sopan dan baik di WA ya. Sekian dari Pak Guru. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dan kedua orang tua adik-adik yang membuka, yang ikut membantu ya. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik, selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru.